Om Swastiastu. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Salam Guru Penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya, Nanik Sastriani, calon Guru Penggerak Angkatan 9, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama, di mana pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang memiliki pengertian yang berbeda. Pendidikan adalah tuntunan terhadap segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sedangkan pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau pengetahuan agar bermanfaat bagi kehidupan anak secara lahir dan batin. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya mentransfer materi pelajaran saja, di mana saya menganggap ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik siswa. Begitu juga, saya hanya menilai dari murid dalam aspek kognitif saja. Selain itu juga, sebelumnya saya tidak pernah membuat kesepakatan bersama sebelum pembelajaran dimulai. Saya hanya menganggap jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Sehingga murid hanya sebagai objek pembelajaran. Sedangkan pembelajaran hanya berpusat pada guru saja. Selain itu juga, saya tidak mempedulikan apakah murid benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan. Saya hanya meminta siswa menghafal materi. Kadang sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya, pembelajaran yang saya lakukan berpusat pada murid atau student center, di mana guru bukan lagi aktor utama di kelas yang 100% mendominasi pembelajaran dan kegiatan di kelas. Di sini guru membimbing murid agar aktif, kreatif, dan bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lainnya untuk mendapatkan hal yang baru. Di samping itu juga, saya sebagai guru harus mempelajari karakteristik murid serta memberikan kesempatan murid tumbuh sesuai kodratnya. Dan guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati dalam membimbing murid. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain melakukan proses pembelajaran yang menyenangkan dan menciptakan kelas yang nyaman dengan melibatkan murid sesuai metode student center, kemudian memberikan ruang yang luas bagi murid untuk mengembangkan ide kreatif mereka saat pembelajaran, sehingga murid menjadi nyaman dalam pembelajaran. Selanjutnya, mengembangkan pendidikan karakter siswa melalui kebiasaan positif di sekolah, membiasakan dengan profil pelajar Pancasila, yaitu melaksanakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian merancang pembelajaran yang sangat menarik bagi siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya yang ada. Guru pun harus selalu memperhatikan perbedaan individu dan juga melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jangan memaksa metode atau strategi yang menurut guru baik namun belum tentu baik untuk peserta didik dengan karakternya yang beragam. Sehingga pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun.